Apakah sebuah kebohongan bisa menghantui selama 10 tahun? Seorang jurnalis kembali ke desa asalnya, hanya untuk mengungkap fakta mengerikan di balik hilangnya adiknya. Misteri yang terkubur bersama sebuah janji yang tak terucap, dan kini, bayang merah menuntut keadilan. Akankah ia menemukan kebenaran? Ataukah ia akan menjadi korban selanjutnya? Saksikan, Bayang Merah di Hutan Jati. Suara klakson bus yang memekakan telinga memecah keheningan sore di desa Kaliduren. Arjuna turun, tas ransel yang ia bawa terasa lebih berat dari biasanya. 10 tahun. Sudah 10 tahun ia meninggalkan desa ini. Desa yang menyimpan kenangan manis dan pahit. Sebuah tempat yang pernah menjadi surga masa kecilnya, kini terasa seperti lokasi asing yang ditutupi selimut duka. Udara di sini masih sama, aroma tanah basah dan daun kering yang terbakar. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ada hawa dingin yang tak terlihat, seolah desa ini menutupi luka yang tak pernah sembuh. Arjuna berjalan perlahan, melintasi jalan setapak yang dipenuhi debu. Ia menyapu pandangannya, mencari wajah-wajah yang dikenalnya, tetapi yang ia temukan hanyalah tatapan kosong dan bisikan-bisikan pelan. Warga desa menatapnya seolah ia adalah hantu dari masa lalu. Ia tahu mengapa. Ia pulang bukan untuk berlibur, melainkan untuk sebuah misi. Sebuah misi yang tidak disukai siapapun, terutama kedua orang tuanya. Ia kembali untuk mencari kebenaran di balik hilangnya adiknya, Rara. Ketika ia sampai di depan rumahnya, perasaan campur aduk menyeruak di dadanya. Rumah itu masih sama, catnya sedikit mengelupas, dan jendelanya tertutup rapat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Pintu akhirnya terbuka, menampakkan wajah lelah ayahnya, Pak Jamil. Sorot mata Pak Jamil langsung berubah menjadi tajam ketika melihat Arjuna. "Untuk apa kamu pulang?" tanyanya dingin, tanpa basa-basi. Arjuna tersentak, tetapi ia mencoba tegar. "Aku pulang untuk Rara." "Yah." Mendengar nama itu, raut wajah Pak Jamil semakin mengeras. "Jangan sebut nama itu lagi. Dia sudah pergi. Kamu harus mengikhlaskannya." "Kami sudah mengikhlaskannya." "Aku tidak bisa." "Yah, ada yang tidak beres dengan kasus ini," kata Arjuna, suaranya bergetar. "Polisi menutupnya terlalu cepat. Mereka bilang Rara jatuh ke jurang, tapi tidak ada mayat yang ditemukan." Bu Asih, ibunya, keluar dari dapur. Wajahnya pucat pasi, dan matanya berkaca-kaca. "Arjuna, nak, cukup. Jangan ungkit-ungkit lagi. Kami sudah lelah." "Tapi aku tidak. Aku tidak akan pernah menyerah sampai aku tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rara," balas Arjuna, emosinya meluap. Percakapan itu berakhir dengan perdebatan sengit. Arjuna akhirnya diizinkan masuk, tetapi suasana di rumah terasa lebih dingin dari angin di luar. Ia masuk ke kamarnya, yang masih sama seperti 10 tahun lalu. Di dinding, terpajang foto Rara, adiknya yang manis dengan senyum cerah. Hati Arjuna teriris. Ia meraba wajah Rara di foto, dan sebuah janji ia ucapkan dalam hati. "Aku akan menemukanmu, Rara, apapun yang terjadi." Malam itu, di bawah rembulan yang pucat, Arjuna merenung. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan jalan yang akan ia lalui tidak akan mudah. Namun, ia tidak akan mundur. Ia adalah seorang jurnalis, dan ia akan mencari kebenaran, bahkan jika kebenaran itu menyakitkan. Ia mengeluarkan buku catatannya, dan mulai menulis. Ia menuliskan semua yang ia ingat tentang Rara, tentang kasus hilangnya, dan tentang orang-orang yang terlibat. Ia juga menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya. Mengapa polisi menutup kasusnya begitu cepat? Mengapa tidak ada mayat yang ditemukan? Dan mengapa kedua orang tuanya begitu takut untuk membicarakannya? Pagi berikutnya, Arjuna bangun lebih awal. Ia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi di kota terdekat. Ia harus berbicara dengan orang yang menangani kasus Rara. Ia tahu ia tidak akan mendapatkan jawaban yang ia inginkan, tetapi ia harus mencoba. Di kantor polisi, ia bertemu dengan seorang petugas yang sudah pensiun. Petugas itu, yang bernama Pak Hadi, masih mengingat kasus Rara. Ia terlihat sedih ketika Arjuna menanyakan tentang Rara. "Nak, kasus itu sudah ditutup.
Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, katanya. Tapi kenapa, Pak? Mengapa tidak ada mayat yang ditemukan? Tanya Arjuna. Pak Hadi menghela napas. Kami mencari di mana-mana. Nak, kami menyisir seluruh jurang dan hutan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. Kami tidak punya pilihan lain selain menutup kasusnya. Kami tidak ingin orang-orang takut. Arjuna merasakan sebuah kebenaran lain di balik kata-kata itu. Ada sesuatu yang tidak dikatakan Pak Hadi. Sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang membuatnya takut. Pak, apa ada sesuatu yang disembunyikan? Apa ada rahasia di balik kasus ini? Tanya Arjuna, suaranya bergetar. Pak Hadi tidak menjawab. Ia hanya menatap Arjuna, matanya penuh dengan kesedihan. Lalu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Arjuna sendirian. Arjuna kembali ke desa, hatinya dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan jawaban yang ia inginkan dari polisi. Ia harus mencari jawabannya di desa ini, di antara orang-orang yang tinggal di sana. Dan ia tahu bahwa ia harus mulai dari awal. Ia harus mencari tahu tentang hantu merah. Ia harus menguak rahasia yang telah lama tersimpan. Hari-hari pertama Arjuna di desa terasa berat. Ia mencoba mengorek informasi dari warga, tetapi respons yang didapat selalu sama. Tatapan kosong, jawaban singkat, dan wajah penuh ketakutan. Mereka semua seolah sepakat untuk tidak membicarakan masa lalu. Mereka hidup dalam ketakutan, ketakutan yang tidak bisa ia pahami. Ia merasa seperti berjalan di atas es tipis, di mana setiap pertanyaan yang ia ajukan bisa memecahkan permukaan yang rapuh itu. Hingga suatu sore, saat ia duduk sendirian di warung kopi Pak Bardi, seorang pemuda pendiam datang menghampirinya. Pemuda itu, Bayu, adalah teman masa kecil Rara. Ia duduk di seberang meja, menatap Arjuna dengan mata yang penuh keraguan. Pemuda itu tidak banyak bicara, namun kehadirannya terasa lebih tulus daripada warga desa lainnya. Kamu mencari tahu tentang Rara, kan? Tanyanya. Suaranya pelan nyaris tak terdengar. Arjuna mengangguk. Ia merasakan sedikit harapan. Ya, kamu tahu sesuatu. Bayu ragu-ragu. Ia menghela napas, lalu menatap hutan jati yang membentang di kejauhan. Bukan tentang Rara, Mas, tapi tentang sesuatu yang lain. Sesuatu yang muncul setelah Rara menghilang. Apa itu? Tanya Arjuna, hatinya berdebar. Ia tahu ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Hantu merah, jawab Bayu. Suaranya bergetar. Warga bilang, dia sering menampakkan diri di dalam hutan, di dekat tempat Rara hilang. Arjuna menyadari bahwa cerita ini adalah kunci. Hantu merah. Kenapa harus merah? Kenapa hanya muncul di dekat tempat Rara menghilang? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benaknya. Kenapa kalian takut sekali? Tanyanya. Dia bukan hantu biasa, Mas. Dia berbeda, kata Bayu. Setiap kali dia muncul, pasti ada kejadian aneh. Ada warga yang kesurupan, ada yang sakit mendadak, ada juga yang hilang. Dia punya aura yang berbeda. Arjuna mencatat semua yang dikatakan Bayu di buku catatannya. Ia berusaha menyatukan potongan-potongan teka-teki ini. Apa kamu pernah melihatnya? Tanyanya. Bayu menggelengkan kepala. Tidak, tapi temanku pernah. Katanya, hantu itu mengenakan pakaian merah, dan matanya menyala. Dia seperti Rara, Mas. Kata-kata Bayu membuat jantung Arjuna berdegup kencang. Seperti Rara? Apa maksudnya? Ia menggenggam pensilnya erat-erat. Ia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak. Ia harus menemui orang yang tahu lebih banyak tentang hal-hal mistis di desa ini. Dan hanya ada satu orang yang bisa ia datangi. Mbah Karsa. Bayu menatapnya dengan pandangan khawatir. Mas, jangan pergi ke sana. Mbah Karsa sudah tidak mau membantu lagi. Dia bilang, ada hal-hal yang lebih baik tidak diusik. Aku tidak peduli, jawab Arjuna, tegas. Aku harus mencari tahu. Ini tentang adikku. Bayu menghela napas pasrah. Ia tahu bahwa Arjuna tidak akan menyerah. Ia hanya bisa berdoa agar apa yang dicari Arjuna tidak akan membawa petaka. Malam itu, Arjuna memutuskan untuk mendatangi Mbah Karsa. Hutan jati membentang di depannya,
gelap dan sunyi. Ia tahu ia tidak bisa menyerah, karena di dalam kegelapan itu, ada bayangan merah yang menunggu. Ia berjalan di jalan setapak yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan. Ia bisa merasakan dinginnya angin malam, dan ia bisa mendengar suara-suara binatang yang hidup di dalam hutan. Suara-suara itu terasa seperti bisikan-bisikan dari dunia lain, yang memanggilnya untuk masuk lebih dalam. Arjuna sampai di gubuk Embah Karsa. Ia mengetuk pintu, dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ia masuk, dan ia melihat Embah Karsa sedang duduk di tengah ruangan, memejamkan mata dan menggumamkan sesuatu. Rambutnya sudah memutih, dan wajahnya dipenuhi keriput. Ia terlihat sangat tua, tetapi matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Aku tahu kamu akan datang, nak, katanya, tanpa membuka matanya. Aku tahu kamu tidak akan menyerah. Arjuna terkejut, tetapi ia tetap tenang. Ia duduk di hadapan Embah Karsa. Embah, aku butuh bantuan Embah. Aku ingin tahu tentang hantu merah. Apa dia benar-benar ada? Embah Karsa membuka matanya, dan menatap Arjuna. Tatapannya menusuk, seolah ia bisa membaca pikiran Arjuna. Dia ada, nak, tapi dia bukan hantu seperti yang kalian bayangkan. Dia adalah sebuah manifestasi. Manifestasi apa, Embah? Tanya Arjuna, penasaran. Manifestasi dari dendam dan penyesalan yang membeku selama bertahun-tahun. Dendamnya bukan hanya karena kematiannya, tetapi juga karena sebuah janji yang terkhianati. Jawab Embah Karsa, suaranya rendah dan penuh makna. Arjuna merasakan sebuah kebenaran pahit di balik kata-kata itu. Ia tahu bahwa ia harus terus maju, meskipun ia takut. Ia harus menemukan kebenaran yang sebenarnya. Gubuk Embah Karsa terletak jauh di dalam hutan, tersembunyi di balik semak belukar dan pohon-pohon besar. Udara di sekitarnya terasa dingin, dan aroma kemenyan yang dibakar menusuk hidung. Arjuna berjalan perlahan, langkahnya terasa berat. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tetapi ia tahu ia harus mencoba. Ia merasa seperti ada beban berat di pundaknya, beban yang sudah ia pikul selama 10 tahun terakhir. Ketika ia sampai di depan gubuk, Embah Karsa sedang duduk di teras, memejamkan mata dan menggumamkan sesuatu. Rambutnya sudah memutih, dan wajahnya dipenuhi keriput. Ia terlihat sangat tua, tetapi matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Tanpa membuka matanya, ia berkata, "Aku tahu kamu akan datang, nak. Aku tahu kamu tidak akan menyerah." Arjuna terkejut, tetapi ia tetap tenang. Ia duduk di hadapan Embah Karsa. "Embah, aku butuh bantuan Embah. Aku ingin tahu tentang hantu merah. Apa dia benar-benar ada?" Embah Karsa membuka matanya, dan menatap Arjuna. Tatapannya menusuk, seolah ia bisa membaca pikiran Arjuna. Dia ada, nak. Tapi dia bukan hantu seperti yang kalian bayangkan. Dia adalah sebuah manifestasi. Manifestasi apa, Embah? Tanya Arjuna, penasaran. Manifestasi dari dendam dan penyesalan yang membeku selama bertahun-tahun. Dendamnya bukan hanya karena kematiannya, tetapi juga karena sebuah janji yang terkhianati. Jawab Embah Karsa, suaranya rendah dan penuh makna. Arjuna merasakan sebuah kebenaran pahit di balik kata-kata itu. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia hanya bisa bertanya, "Apa janji itu, Embah? Apa yang terjadi pada Rara?" Embah Karsa menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa memberitahumu, nak. Kamu harus mencarinya sendiri. Tapi aku bisa memberikanmu petunjuk." Ia mengambil sebuah guci kecil dari dalam gubuknya. Ini adalah abu dari bunga mawar merah yang sudah lama layu. Bunga ini tumbuh di tempat ia meninggal. Jika kamu taburkan abu ini di tempat yang benar, kamu akan menemukan petunjuk. Arjuna mengambil guci itu. Tangannya gemetar. Ia merasakan energi dingin dari guci itu. Tempat yang benar? Di mana itu, Embah? Di tengah-tengah kebun teh yang dulu sering kalian kunjungi. Tempat yang penuh kenangan. Di sana, kamu akan menemukan sebuah pohon jati besar yang sudah mati. Taburkan abu ini di sana, kata Embah Karsa. Arjuna mengangguk. Ia berterima kasih kepada Embah Karsa, lalu beranjak pergi. Ia berjalan kembali ke desa, hatinya dipenuhi harapan dan ketakutan. Harapan untuk menemukan kebenaran,
dan ketakutan akan apa yang akan ia temukan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia membutuhkan bantuan Bayu, pemuda yang berani memberitahunya tentang hantu merah. Ia merasa bahwa Bayu adalah satu-satunya orang di desa itu yang tidak takut untuk membantunya. Malam itu, ia menemui Bayu, dan menceritakan semua yang dikatakan Embah Karsa. Bayu, yang awalnya ragu, akhirnya setuju untuk membantunya. Ia melihat tekad di mata Arjuna, dan ia tahu bahwa Arjuna tidak akan menyerah. Ia merasa bahwa ia harus membantu, karena Rara adalah temannya, dan ia tidak ingin hantu merah terus mengganggu desa mereka. "Mas, apa yang akan kita lakukan jika kita menemukan petunjuk?" tanya Bayu, suaranya pelan. "Kita akan mengikutinya. Apapun yang terjadi, kita akan mencari tahu kebenarannya," jawab Arjuna, tegas. Mereka berdua memutuskan untuk memasuki hutan keesokan harinya, untuk mencari kebenaran di balik bayang merah di hutan jati. Arjuna tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya, tetapi ia tidak takut. Ia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya. Ia ingin mengakhiri penderitaan yang telah ia rasakan selama 10 tahun. Ia ingin mengakhiri penderitaan keluarganya. Dan ia ingin mengakhiri penderitaan hantu merah. Arjuna dan Bayu membuat persiapan. Mereka membawa senter, bekal, dan peta. Mereka tahu bahwa peta itu mungkin tidak berguna, karena hantu merah adalah entitas yang tidak bisa dipetakan. Tetapi mereka tidak peduli. Mereka akan mengikutinya, dan mereka akan menemukan kebenaran. Arjuna tidak bisa tidur malam itu. Ia terus memikirkan kata-kata Embah Karsa, tentang janji yang terkhianati. Ia terus memikirkan hantu merah, tentang mengapa ia terus muncul di dekat tempat Rara menghilang. Dan ia terus memikirkan Rara, adiknya yang hilang, yang kini ia tahu tidak hilang, tetapi meninggal. Pagi berikutnya, ketika kabut masih menyelimuti hutan jati, Arjuna dan Bayu sudah berada di pintu masuk. Mereka menatap hutan yang gelap dan sunyi, dan mereka tahu bahwa mereka akan memasuki jantung kegelapan. Dan mereka akan menemukan kebenaran yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi buta, ketika kabut masih menyelimuti hutan jati, Arjuna dan Bayu sudah berada di pintu masuk. Mereka membawa senter dan bekal seadanya, siap untuk memasuki jantung hutan yang sunyi. Hutan itu tampak berbeda dari biasanya. Pohon-pohon jati yang menjulang tinggi terlihat seperti raksasa menakutkan, dan suara-suara binatang di dalamnya terasa seperti bisikan-bisikan dari dunia lain. Aura misterius menyelimuti mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Arjuna berjalan di depan dengan langkah mantap. Bayu mengikutinya dari belakang, dengan raut wajah tegang. Ia tidak pernah suka masuk ke hutan di saat seperti ini. "Mas, apa kita harus terus? Perasaanku tidak enak," bisiknya. "Kita harus, Bayu. Kita sudah sejauh ini," jawab Arjuna tanpa menoleh. Ia merasakan sebuah energi aneh di sekitarnya. Energi yang dingin dan menusuk, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ia tahu itu adalah hantu merah. Ia merasa semakin dekat dengan kebenaran, namun juga semakin jauh dari kewarasannya. Ketegangan yang ia rasakan tidak bisa ia abaikan. Mereka berjalan selama berjam-jam, melintasi jalan setapak yang tidak pernah dilalui manusia. Hutan itu semakin dalam, semakin gelap, dan semakin sunyi. Tiba-tiba, Bayu berhenti. Ia menunjuk ke depan. "Lihat, Mas. Ada sebuah pohon jati besar di sana." Arjuna melihatnya. Pohon jati itu memang sangat besar, tetapi daun-daunnya sudah kering dan ranting-rantingnya patah. Pohon itu terlihat seperti sebuah monumen dari masa lalu yang kelam. Mereka mendekatinya, dan Arjuna mengeluarkan guci berisi abu dari tasnya. Ia menaburkan abu itu di sekitar pohon, dan sebuah keajaiban terjadi. Abu itu tidak jatuh ke tanah, melainkan melayang di udara, membentuk sebuah simbol aneh. Simbol itu kemudian mengarah ke sebuah jalan setapak lain yang tersembunyi di balik semak-semak. "Jalan ini tidak ada di peta, Mas," bisik Bayu. "Ini adalah petunjuk," kata Arjuna, matanya berbinar. Ia tahu bahwa mereka sudah berada di jalan yang benar. Mereka berdua mengikuti jalan itu, dan jalan itu membawa mereka ke sebuah jurang yang dalam. Di pinggir jurang, ada sebuah pohon jati kecil yang tampak berbeda dari pohon-pohon lain. Pohon itu tidak kering, dan di salah satu rantingnya, ada sebuah pita merah yang sudah usang.
Pita merah itu adalah milik Rara. Arjuna jatuh berlutut. Hatinya hancur. Ia tahu bahwa ia sudah sampai di tempat yang ia cari. Ia sudah menemukan petunjuk yang ia butuhkan. Namun, ia juga merasa sangat sedih. Di tempat ini, adiknya menghilang. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tangan dingin memegang bahunya. Ia menoleh dan melihat sosok Bayu. Tetapi, Bayu terlihat berbeda. Matanya merah menyala, dan suaranya terdengar seperti dua suara yang tumpang tindih. Jangan percaya apa yang kamu lihat. Jangan percaya apa yang mereka katakan. Mereka semua berbohong. Bisik suara itu. Suaranya dingin dan menusuk. Arjuna mundur. Terkejut. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya bisa menatap sosok Bayu yang perlahan berubah menjadi bayang merah. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ia akan kehilangan akal sehat. Ia tahu bahwa ia sudah berada di puncak konflik, dan ia harus menghadapinya, apapun yang terjadi. Ia merasa terjebak di antara dua dunia nyata dan dunia gaib, dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari sana. Bayang merah menatapnya, dan ia melihat sebuah visualisasi muncul di hadapannya. Ia melihat Rara sedang berjalan di dekat jurang. Ia melihatnya memegang buku harian itu, dan ia melihat seorang pria lain yang berdiri di sana. Pria itu adalah sahabat ayahnya. Ia melihat pria itu mendorong Rara ke jurang, dan ia mendengar teriakan Rara. Pria itu mengambil kalung Rara, dan ia membuang buku harian Rara ke dalam jurang. Arjuna tersentak. Jadi, bukan ayahnya yang menyebabkan kecelakaan itu. Bukan ayahnya yang membunuh Rara, melainkan sahabat ayahnya. Hantu merah tidak dendam pada ayahnya. Hantu merah dendam pada sahabat ayahnya. Ia dendam karena ia telah berbohong. Ia dendam karena ia telah mengambil nyawa Rara. Arjuna jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Ia merasa sangat sedih dan marah. Ia marah pada ayahnya yang telah membohonginya. Ia marah pada sahabat ayahnya yang telah membunuh Rara. Ia merasa sangat menyesal. Tiba-tiba, bayang merah menghilang, dan Bayu kembali sadar. Ia terkejut, dan ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia menatap Arjuna, dan ia bertanya, "Mas, kenapa kamu menangis?" Arjuna tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa memeluk Bayu, dan menangis. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke desa. Ia tahu bahwa ia harus berhadapan dengan ayahnya. Ia harus membongkar rahasia yang telah lama tersimpan. Dan ia tahu bahwa ia harus mendapatkan keadilan untuk Rara. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, dan ia harus terus maju. Arjuna kembali ke rumah. Wajahnya pucat pasi. Ia meninggalkan Bayu di hutan jati, karena ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa membawa Bayu yang kesurupan kembali ke desa, tetapi ia juga tidak bisa meninggalkannya sendirian. Ia merasa seperti ada beban berat di pundaknya. Beban yang semakin berat setiap langkah yang ia ambil. Ia tahu bahwa ia harus berhadapan dengan keluarganya. Ia harus mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Ia menemukan ayahnya, Pak Jamil, sedang duduk di teras, merokok. Ia duduk di hadapan ayahnya, lalu berkata, "Ayah, tolong beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi pada Rara?" Pak Jamil terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menatap Arjuna. Wajahnya pucat pasi. Ia membuang rokoknya yang sudah terbakar setengah. "Aku sudah bilang, Nak, Rara jatuh ke jurang." Suaranya terdengar datar, tetapi Arjuna bisa merasakan ketakutan di baliknya. "Jangan bohong lagi. Yah, aku sudah menemukan tempat itu. Dan aku juga sudah bertemu dengan bayang merah." Dia bilang, "Kalian semua berbohong," kata Arjuna, suaranya meninggi. Ia tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia merasa marah dan sedih pada saat yang sama. Pak Jamil terdiam. Ia menundukkan kepalanya, dan ia mulai menangis. Ini adalah pertama kalinya Arjuna melihat ayahnya menangis. Hati Arjuna teriris. Ia tahu bahwa ia akan mendapatkan jawaban yang menyakitkan. "Maafkan aku, Nak. Aku tidak bisa memberitahumu. Aku terlalu takut," kata Pak Jamil. Suaranya bergetar. "Takut apa? Yah? Takut apa yang akan terjadi padaku? Takut apa yang akan dipikirkan warga?" tanya Arjuna. Air matanya mulai menetes. "Rara.
Rara tidak hilang. Dia meninggal di rumah ini. Nak, kata Pak Jamil, suaranya pecah. Dia meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan yang aku sebabkan. Arjuna tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Adiknya tidak hilang, melainkan meninggal. Meninggal karena kecelakaan. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ia marah. Ia marah pada ayahnya, pada ibunya, dan pada dirinya sendiri. Mengapa mereka tidak jujur? Mengapa mereka membiarkannya hidup dalam kebohongan selama 10 tahun? Pak Jamil menatap Arjuna. Maafkan kami, Nak. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami terlalu takut. Kami menguburkan Rara di dalam hutan jati, di dekat jurang itu. Kami tidak ingin ada yang tahu. Kami tidak ingin ada yang menuduh kami. Arjuna tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Ia memeluk ayahnya, dan menangis bersama. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu ia harus kembali ke hutan jati, untuk bertemu dengan Bayang Merah. Ia tahu ia harus meminta maaf atas nama keluarganya, atas nama semua orang yang telah membohonginya. Ia merasa bahwa ia telah mengecewakan adiknya. Ia merasa bahwa ia telah gagal sebagai seorang kakak. Ia seharusnya mencari tahu lebih awal. Ia seharusnya tidak meninggalkan desa ini. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia hanya bisa terus maju. Ia hanya bisa mencari kebenaran. Dan ia hanya bisa mendapatkan keadilan untuk Rara. Ia memeluk ayahnya erat-erat, dan ia berkata, "Aku akan mencari keadilan untuk Rara. Yah, aku akan membongkar rahasia ini. Dan aku akan meminta maaf atas nama kita semua." Pak Jamil mengangguk. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Mereka berdua duduk di teras, menangis bersama, di bawah rembulan yang pucat. Malam itu, di desa Kaliduren, ada dua pria yang berduka. Dua pria yang berduka karena sebuah rahasia yang telah lama tersimpan. Dua pria yang berduka karena sebuah kebohongan yang telah lama mereka sembunyikan. Arjuna tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanannya. Ia tahu bahwa ia harus terus maju. Ia harus mencari kebenaran, dan ia harus mendapatkan keadilan untuk Rara. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus memaafkan. Ia harus memaafkan ayahnya, ia harus memaafkan ibunya, dan ia harus memaafkan dirinya sendiri. Hanya dengan begitu, ia bisa menemukan kedamaian. Dan hanya dengan begitu, ia bisa membantu Rara menemukan kedamaiannya. Setelah pengakuan yang menyakitkan dari ayahnya, Arjuna kembali ke hutan jati. Ia merasa bahwa ia harus berhadapan dengan Bayang Merah lagi, kali ini bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk meminta maaf. Ia menemukan Bayu sudah kembali ke desa. Ia kembali ke tempat di mana ia menemukan pita merah Rara. Ia melihat Bayang Merah berdiri di sana, menunggunya. Kali ini, Bayang Merah terlihat berbeda. Ia tidak lagi menakutkan, melainkan menyedihkan. Auranya terasa berat, penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Aku tahu, Rara. Aku tahu semuanya sekarang," bisik Arjuna. Suaranya bergetar. "Maafkan aku. Maafkan kami. Kami sangat menyesal." Bayang Merah tidak menjawab. Ia hanya menatap Arjuna dengan mata yang penuh kesedihan. Lalu, ia mengeluarkan sebuah kalung dari kantongnya. Kalung itu adalah kalung kesayangan Rara. Kalung yang ia berikan pada Rara saat ulang tahunnya yang ke-10. Kalung yang hilang bersamaan dengan Rara. Kalung itu tampak usang, seolah sudah melewati 10 tahun yang panjang di bawah tanah. "Kalung itu, kamu menemukannya?" tanya Arjuna. Air matanya mengalir deras. Ia tidak bisa menahan emosinya. Bayang Merah mengangguk. Lalu ia mengangkat kalung itu, dan mengarahkannya ke sebuah pohon jati besar yang sudah mati. Arjuna melihat sebuah ukiran yang tersembunyi di balik lumut dan tanah. Ukiran itu adalah ukiran nama Rara. Dan di bawah nama itu, ada sebuah janji yang terukir. "Aku akan menjadi saksi." Arjuna tidak mengerti. Saksi apa? Ia menatap Bayang Merah. Bayang Merah menunjuk ke arah jurang. Di sana, di dekat jurang, ada sebuah pohon jati yang sudah tumbang. Arjuna dan Bayu mendekati pohon itu.
Bayu menunjuk ke bawah pohon. Ada sebuah benda yang terlihat seperti sebuah peti kayu yang sudah hancur. Itu peti yang menimpa Rara, bisik Bayu. Petinya kosong. Arjuna terkejut. Peti itu kosong? Di mana Rara? Lalu, ia melihat bayang merah tersenyum. Senyumnya penuh misteri. Dia tidak ingin kita tahu apa yang terjadi, bisik Bayu. Tiba-tiba, bayang merah mengeluarkan sebuah buku kecil dari kantongnya. Itu adalah buku harian Rara. Arjuna mengambilnya dan membukanya. Halamannya penuh dengan tulisan tangan Rara. Ia membaca halaman demi halaman, dan ia menemukan sebuah rahasia yang mengejutkan. Rara menulis bahwa ia menemukan rahasia keluarga. Rahasia yang sangat besar dan sangat menyakitkan. Rahasia yang melibatkan ayahnya dan seorang pria lain yang tinggal di desa. Arjuna gemetar. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menatap bayang merah. Bayang merah menatapnya kembali, seolah ia sedang mengatakan, "Kamu harus mencari tahu sendiri." Arjuna tahu bahwa ia harus kembali ke desa. Ia tahu bahwa ia harus berhadapan dengan ayahnya lagi. Ia harus tahu kebenaran yang sebenarnya. Ia tidak bisa mempercayai bahwa ada rahasia yang lebih besar di balik kebohongan ayahnya. Ia merasa bahwa ia telah tertipu, tidak hanya oleh ayahnya, tetapi juga oleh adiknya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa bahwa ia telah gagal dalam misinya. Ia kembali ke desa. Hatinya dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa ia harus terus maju. Ia harus mencari kebenaran. Dan ia harus mendapatkan keadilan untuk Rara. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi. Tetapi ia juga tahu bahwa ia harus memaafkan. Ia harus memaafkan ayahnya. Ia harus memaafkan ibunya. Dan ia harus memaafkan dirinya sendiri. Hanya dengan begitu, ia bisa menemukan kedamaian. Dan hanya dengan begitu, ia bisa membantu Rara menemukan kedamaiannya. Malam itu, Arjuna kembali ke rumah. Ia duduk di teras, memegang buku harian Rara. Ia membaca halaman demi halaman. Ia mencoba memahami apa yang telah terjadi. Ia mencoba memahami mengapa adiknya harus meninggal karena sebuah rahasia. Ia merasa bahwa ia telah mengecewakan adiknya. Ia merasa bahwa ia telah gagal sebagai seorang kakak. Ia seharusnya mencari tahu lebih awal. Ia seharusnya tidak meninggalkan desa ini. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia hanya bisa terus maju. Ia hanya bisa mencari kebenaran. Dan ia hanya bisa mendapatkan keadilan untuk Rara. Ia tahu bahwa ia harus menjadi saksi bagi adiknya. Ia harus menjadi suara bagi adiknya. Ia harus menjadi keadilan bagi adiknya. Arjuna duduk di rumahnya, membaca buku harian Rara. Halamannya penuh dengan cerita masa kecil mereka, canda tawa, dan tangisan. Namun, di beberapa halaman terakhir, Arjuna menemukan tulisan tangan Rara yang bergetar. Rara menulis bahwa ia menemukan sebuah fakta mengejutkan tentang masa lalu ayahnya, Pak Jamil. Sebuah rahasia yang telah lama terkubur. Rara menulis bahwa Pak Jamil pernah terlibat dalam sebuah kasus penggelapan uang di perusahaan tempat ia bekerja. Namun, ia tidak sendirian. Ia bersekongkol dengan seorang pria lain yang tinggal di desa itu. Pria itu adalah sahabatnya, dan mereka berjanji akan merahasiakan semuanya. Namun, Rara secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Ia mengancam akan membongkar rahasia itu, dan ia berjanji akan menjadi saksi. Arjuna gemetar. Matanya memanas. Ia tahu bahwa janji itu adalah janji yang terukir di pohon jati. Bayang merah bukan arwah Rara yang dendam karena kematiannya. Bayang merah adalah arwah Rara yang dendam karena ia tidak bisa menjadi saksi. Ia dendam karena ia tidak bisa membongkar kebenaran. Ia dendam karena ia telah berjanji, tetapi janji itu tidak bisa ia tepati. Arjuna menutup buku harian Rara. Ia menatap hutan jati dari jendela. Ia tahu ia harus kembali ke sana. Ia harus berhadapan dengan bayang merah lagi. Ia harus memohon ampun, dan ia harus berjanji bahwa ia akan menjadi saksi. Ia harus menjadi suara Rara. Malam itu, Arjuna kembali ke hutan jati. Ia membawa buku harian Rara. Ia menaburkan abu dari guci Mbah Karsa di sekitar pohon jati. Dan ia melihat bayang merah muncul. Kali ini, ia terlihat berbeda. Ia tidak lagi menakutkan.
Ia terlihat lebih sedih dari sebelumnya. Arjuna mendekatinya, dan ia berkata, "Rara, aku tahu semuanya. Aku tahu mengapa kamu dendam. Aku tahu mengapa kamu tidak bisa tenang. Aku tahu kamu ingin menjadi saksi." Arjuna mengangkat buku harian Rara. "Aku akan menjadi saksi. Aku akan membongkar rahasia ini. Aku akan memberitahu semua orang bahwa ayah dan temannya bersekongkol. Aku akan memenuhi janjimu." Bayang Merah tidak berkata-kata. Ia hanya menatap Arjuna. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangannya, dan tangannya menyentuh tangan Arjuna. Lalu, sebuah visualisasi muncul di hadapan Arjuna. Ia melihat Rara sedang berjalan di dekat jurang. Ia melihatnya memegang buku harian itu, dan ia melihat seorang pria lain yang berdiri di sana. Pria itu adalah sahabat ayahnya. Ia melihat pria itu mendorong Rara ke jurang, dan ia mendengar teriakan Rara. Pria itu mengambil kalung Rara, dan ia membuang buku harian Rara ke dalam jurang. Arjuna tersentak. Jadi, bukan ayahnya yang menyebabkan kecelakaan itu. Bukan ayahnya yang membunuh Rara, melainkan sahabat ayahnya. Bayang Merah tidak dendam pada ayahnya. Bayang Merah dendam pada sahabat ayahnya. Ia dendam karena ia telah berbohong. Ia dendam karena ia telah mengambil nyawa Rara. Arjuna jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Ia merasa sangat sedih dan marah. Ia marah pada ayahnya yang telah membohonginya. Ia marah pada sahabat ayahnya yang telah membunuh Rara. Ia merasa sangat menyesal. Tiba-tiba, Mbah Karsa muncul. Ia menepuk bahu Arjuna. "Kamu sudah menemukan kebenaran, Nak. Sekarang, kamu harus membawanya ke tempat yang benar." Arjuna mengangguk. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tahu ia harus kembali ke desa. Ia harus berhadapan dengan ayahnya lagi. Ia harus meminta maaf atas nama keluarga, dan ia harus membongkar rahasia yang telah lama tersimpan. Ia merasa bahwa ia telah mengecewakan adiknya. Ia merasa bahwa ia telah gagal sebagai seorang kakak. Ia seharusnya mencari tahu lebih awal. Ia seharusnya tidak meninggalkan desa ini. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia hanya bisa terus maju. Ia hanya bisa mencari kebenaran. Dan ia hanya bisa mendapatkan keadilan untuk Rara. Ia tahu bahwa ia harus menjadi saksi bagi adiknya. Ia harus menjadi suara bagi adiknya. Ia harus menjadi keadilan bagi adiknya. Ia memeluk ayahnya erat-erat, dan ia berkata, "Aku akan mencari keadilan untuk Rara. Yah. Aku akan membongkar rahasia ini. Dan aku akan meminta maaf atas nama kita semua." Pak Jamil mengangguk. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Mereka berdua duduk di teras, menangis bersama, di bawah rembulan yang pucat. Malam itu, di desa Kaliduren, ada dua pria yang berduka. Dua pria yang berduka karena sebuah rahasia yang telah lama tersimpan. Dua pria yang berduka karena sebuah kebohongan yang telah lama mereka sembunyikan. Arjuna tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanannya. Ia tahu bahwa ia harus terus maju. Ia harus mencari kebenaran. Dan ia harus mendapatkan keadilan untuk Rara. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi. Tetapi ia juga tahu bahwa ia harus memaafkan. Ia harus memaafkan ayahnya. Ia harus memaafkan ibunya. Dan ia harus memaafkan dirinya sendiri. Hanya dengan begitu, ia bisa menemukan kedamaian. Dan hanya dengan begitu, ia bisa membantu Rara menemukan kedamaiannya. Arjuna jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Ia merasa sangat sedih dan marah. Ia marah pada ayahnya yang telah membohonginya. Ia marah pada sahabat ayahnya yang telah membunuh Rara. Ia merasa sangat menyesal. Tangannya terkepal erat, mencengkeram tanah yang basah. Hatinya terasa sakit, seolah ada 1000 jarum yang menusuknya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa bahwa ia telah gagal. Ia telah gagal melindungi adiknya, dan ia telah gagal menemukan kebenaran. Tiba-tiba, bayang merah muncul di hadapannya. Kali ini, ia terlihat berbeda. Ia tidak lagi menakutkan. Ia tidak lagi menyedihkan. Ia terlihat lebih tenang, lebih damai. Ia menatap Arjuna, dan Arjuna bisa melihat sebuah cahaya yang hangat di matanya. "Maafkan aku, Rara," bisik Arjuna. "Maafkan ayah."
Dia hanya takut. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu harus bagaimana. Bayang merah menggelengkan kepalanya. Ia tidak berkata-kata, tetapi ia menatap Arjuna dengan mata yang penuh kesedihan. Lalu, ia mengangkat tangannya, dan ia menyentuh tangan Arjuna. Sentuhan itu terasa dingin, tetapi juga terasa hangat. Sebuah visualisasi muncul di hadapan Arjuna. Ia melihat ayahnya, Pak Jamil, sedang berdiri di dekat jurang. Ia melihatnya memegang buku harian Rara, dan ia melihat Pak Broto, sahabat ayahnya, berdiri di sampingnya. Ia melihat Pak Broto mendorong Rara ke jurang, dan ia mendengar teriakan Rara. Ia melihat Pak Broto mengambil kalung Rara, dan ia membuang buku harian Rara ke dalam jurang. Arjuna tersentak. Jadi, bukan ayahnya yang menyebabkan kecelakaan itu. Bukan ayahnya yang membunuh Rara, melainkan sahabat ayahnya. Bayang merah tidak dendam pada ayahnya. Bayang merah dendam pada sahabat ayahnya. Ia dendam karena ia telah berbohong. Ia dendam karena ia telah mengambil nyawa Rara. Arjuna jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Ia merasa sangat sedih dan marah. Ia marah pada ayahnya yang telah membohonginya. Ia marah pada sahabat ayahnya yang telah membunuh Rara. Ia merasa sangat menyesal. Tiba-tiba, Mbah Karsa muncul. Ia menepuk bahu Arjuna. Kamu sudah menemukan kebenaran, Nak. Sekarang, kamu harus membawanya ke tempat yang benar. Arjuna mengangguk. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tahu ia harus kembali ke desa. Ia harus berhadapan dengan ayahnya lagi. Ia harus meminta maaf atas nama keluarga, dan ia harus membongkar rahasia yang telah lama tersimpan. Ia merasa bahwa ia telah mengecewakan adiknya. Ia merasa bahwa ia telah gagal sebagai seorang kakak. Ia seharusnya mencari tahu lebih awal. Ia seharusnya tidak meninggalkan desa ini. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia hanya bisa terus maju. Ia hanya bisa mencari kebenaran. Dan ia hanya bisa mendapatkan keadilan untuk Rara. Ia tahu bahwa ia harus menjadi saksi bagi adiknya. Ia harus menjadi suara bagi adiknya. Ia harus menjadi keadilan bagi adiknya. Ia memeluk ayahnya erat-erat, dan ia berkata, "Aku akan mencari keadilan untuk Rara. Yah, aku akan membongkar rahasia ini. Dan aku akan meminta maaf atas nama kita semua." Pak Jamil mengangguk. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Mereka berdua duduk di teras, menangis bersama, di bawah rembulan yang pucat. Malam itu, di desa Kaliduren, ada dua pria yang berduka. Dua pria yang berduka karena sebuah rahasia yang telah lama tersimpan. Dua pria yang berduka karena sebuah kebohongan yang telah lama mereka sembunyikan. Arjuna tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanannya. Ia tahu bahwa ia harus terus maju. Ia harus mencari kebenaran, dan ia harus mendapatkan keadilan untuk Rara. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus memaafkan. Ia harus memaafkan ayahnya, ia harus memaafkan ibunya, dan ia harus memaafkan dirinya sendiri. Hanya dengan begitu, ia bisa menemukan kedamaian. Dan hanya dengan begitu, ia bisa membantu Rara menemukan kedamaiannya. Arjuna kembali ke desa dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa ia harus berhadapan dengan ayahnya lagi, dan ia harus memberitahu ayahnya tentang apa yang ia lihat. Ia menemukan ayahnya sedang duduk di teras, matanya kosong. Tatapannya jauh, seolah-olah pikirannya melayang ke masa lalu yang kelam. "Ayah, ada sesuatu yang harus ayah tahu," kata Arjuna. Suaranya pelan dan penuh kehati-hatian. "Rara. Rara tidak hilang karena kecelakaan. Dia dibunuh." Pak Jamil terkejut mendengar kata-kata itu. Ia menatap Arjuna. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. "Apa yang kamu katakan, Nak? Siapa yang membunuhnya?" "Sahabat ayah." "Yah, Pak Broto," jawab Arjuna, tegas. "Dia yang membunuh Rara. Dia yang mendorongnya ke jurang. Dia yang mengambil nyawa Rara." Pak Jamil tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Ia terkejut, marah, dan sedih. Ia tidak pernah berpikir bahwa sahabatnya akan melakukan sesuatu yang begitu kejam. Ia merasa seperti dunia yang ia tahu selama ini runtuh di hadapannya.
Arjuna menceritakan semua yang ia lihat di hutan jati. Ia menceritakan tentang buku harian Rara, tentang rahasia yang tersembunyi, dan tentang visualisasi yang bayang merah tunjukkan. Pak Jamil mendengarkan semua itu. Air matanya mengalir deras. Ia merasa sangat menyesal. Ia merasa sangat bersalah. Ia menyadari bahwa kebohongan yang ia ciptakan telah melukai banyak orang, terutama dirinya sendiri. Maafkan aku, Nak. Aku tidak tahu. Aku terlalu bodoh. Aku terlalu percaya padanya. Isaknya. Arjuna memeluk ayahnya, dan ia berkata, "Tidak apa-apa, Yah. Sekarang kita tahu kebenarannya. Sekarang kita bisa mencari keadilan untuk Rara." Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Mereka membawa buku harian Rara, dan mereka menceritakan semua yang mereka tahu. Polisi mendengarkan cerita mereka, tetapi mereka tidak bisa mempercayainya. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Kasus itu ditutup 10 tahun yang lalu. Petugas polisi yang berbeda dari yang ditemui Arjuna menatap mereka dengan tatapan skeptis, seolah-olah mereka adalah orang gila. Arjuna dan ayahnya tidak menyerah. Mereka kembali ke hutan jati, dan mereka mencari bukti-bukti lain. Mereka mencari di sekitar jurang, dan mereka menemukan sebuah kalung yang sudah usang. Kalung itu adalah kalung milik Pak Broto. Arjuna ingat, kalung itu adalah kalung yang ia lihat dalam visualisasi. Kalung yang diambil Pak Broto dari Rara. Mereka membawa kalung itu ke kantor polisi. Polisi memeriksa kalung itu, dan mereka menemukan sidik jari Pak Broto. Mereka juga menemukan sisa-sisa darah yang cocok dengan DNA Rara. Akhirnya, polisi menangkap Pak Broto. Ia ditangkap, dan ia mengaku telah membunuh Rara. Ia tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Kebohongan yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun akhirnya terungkap. Arjuna merasa lega, tetapi ia juga merasa sedih. Ia merasa lega karena kebenaran telah terungkap, tetapi ia juga merasa sedih karena ia harus kehilangan adiknya dengan cara yang begitu tragis. Ia menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dicari dengan logika dan harus diterima dengan hati. Ia menyadari bahwa kebenaran terkadang menyakitkan, tetapi ia harus dihadapi. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus memaafkan. Ia harus memaafkan ayahnya, ia harus memaafkan ibunya, dan ia harus memaafkan dirinya sendiri. Hanya dengan begitu, ia bisa menemukan kedamaian. Dan hanya dengan begitu, ia bisa membantu Rara menemukan kedamaiannya. Malam itu, Arjuna kembali ke rumah. Ia duduk di teras, memegang buku harian Rara. Ia membaca halaman demi halaman. Ia mencoba memahami apa yang telah terjadi. Ia mencoba memahami mengapa adiknya harus meninggal karena sebuah rahasia. Ia merasa bahwa ia telah mengecewakan adiknya. Ia merasa bahwa ia telah gagal sebagai seorang kakak. Ia seharusnya mencari tahu lebih awal. Ia seharusnya tidak meninggalkan desa ini. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia hanya bisa terus maju. Ia hanya bisa mencari kebenaran. Dan ia hanya bisa mendapatkan keadilan untuk Rara. Ia tahu bahwa ia harus menjadi saksi bagi adiknya. Ia harus menjadi suara bagi adiknya. Ia harus menjadi keadilan bagi adiknya. Setelah Pak Broto ditangkap, Arjuna merasa lega. Ia merasa seperti ia telah menyelesaikan misinya. Ia telah menemukan kebenaran, dan ia telah mendapatkan keadilan untuk Rara. Namun, ia tahu bahwa ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Ia harus membawa kedua orang tuanya ke tempat Rara meninggal. Ia merasa bahwa hanya dengan begitu, mereka bisa berdamai dengan masa lalu dan Rara bisa menemukan kedamaiannya. Mereka bertiga kembali ke hutan jati. Mereka berjalan perlahan, melewati jalan setapak yang dipenuhi kenangan. Udara terasa dingin dan lembab, tetapi Arjuna tidak peduli. Ia hanya ingin sampai di tempat itu. Ia ingin mengakhiri semua penderitaan ini. Mereka sampai di depan pohon jati besar yang sudah mati. Mereka berdiri di sana, menatap jurang yang dalam. "Rara, kami datang," bisik Arjuna. Suaranya bergetar. "Kami datang untuk meminta maaf." Pak Jamil dan Bu Asih menangis. Mereka merasa sangat bersalah. Mereka merasa seperti mereka telah mengkhianati Rara. Mereka merasa seperti mereka telah gagal sebagai orang tua. Kebohongan yang mereka ciptakan telah melukai banyak orang,
terutama diri mereka sendiri. Maafkan kami, Nak. Maafkan kami karena tidak jujur. Maafkan kami karena telah meninggalkanmu sendirian, kata Bu Asih. Isaknya semakin keras. Tiba-tiba, bayang merah muncul di hadapan mereka. Kali ini, ia terlihat berbeda. Ia tidak lagi menakutkan. Ia tidak lagi menyedihkan. Ia terlihat lebih tenang, lebih damai. Ia menatap Arjuna, lalu ia menatap Pak Jamil dan Bu Asih. Ia tersenyum. Senyumnya penuh dengan cinta dan maaf. Ia tidak lagi dipenuhi dengan amarah atau dendam. Ia hanya ingin kedamaian. Ia mengangkat tangannya, dan ia menyentuh wajah Bu Asih. Bu Asih terkejut, tetapi ia tidak takut. Ia hanya bisa menangis. Ia merasakan sentuhan yang dingin, tetapi juga terasa hangat. Ia tahu itu adalah sentuhan anaknya. Ia tahu bahwa Rara telah memaafkannya. Bayang merah kemudian menatap Arjuna. Ia mengangguk, seolah ia sedang mengatakan, "Kamu sudah memenuhi janjiku." Lalu, ia menghilang. Ia menghilang ke dalam hutan jati, meninggalkan mereka bertiga sendirian. Mereka berdiri di sana, menatap hutan jati yang sunyi. Mereka merasa lega. Mereka merasa seperti mereka telah berdamai dengan masa lalu. Mereka tahu bahwa Rara telah menemukan kedamaiannya. Bayang merah telah pergi, dan bayangan merah di hutan jati tidak akan pernah muncul lagi. Arjuna, Pak Jamil, dan Bu Asih berpelukan. Mereka menangis bersama, air mata mereka mengalir deras. Mereka tidak lagi menangis karena kesedihan, tetapi karena lega. Mereka telah menemukan kedamaian. Mereka telah menemukan kebenaran. Dan mereka telah menemukan pengampunan. Malam itu, mereka kembali ke rumah. Mereka duduk di teras, memandang langit yang dipenuhi bintang. Mereka tidak berbicara. Mereka hanya duduk di sana, dalam keheningan yang nyaman. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka bisa terus maju. Mereka bisa memulai hidup baru. Arjuna menyadari bahwa kebenaran tidak hanya tentang fakta dan bukti. Kebenaran juga tentang pengampunan dan kedamaian. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya mencari keadilan untuk Rara, tetapi ia juga mencari kedamaian untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ia tahu bahwa ia telah menemukan keduanya. Malam itu, di desa Kaliduren, ada sebuah keluarga yang telah menemukan kedamaian. Sebuah keluarga yang telah berdamai dengan masa lalu mereka. Sebuah keluarga yang telah menemukan pengampunan. Dan sebuah keluarga yang telah menemukan kebenaran. Mereka tahu bahwa bayang merah tidak lagi menghantui mereka. Karena sekarang, mereka tahu bahwa bayang merah tidak lain adalah bayangan cinta yang tak terucapkan, yang kini telah menemukan cahayanya. Setelah semua yang terjadi, Arjuna memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Ia tidak bisa lagi meninggalkan tempat ini. Tempat ini telah memberinya pelajaran yang berharga. Pelajaran tentang kebenaran, tentang kehilangan, dan tentang pengampunan. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang ia cari selama bertahun-tahun, kedamaian yang tidak bisa ia temukan di kota besar. Ia menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya, mencoba memperbaiki hubungan yang telah lama rusak. Mereka sering duduk di teras, menceritakan kenangan-kenangan manis mereka bersama Rara. Mereka tertawa, dan mereka menangis. Mereka akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu, dan mereka bisa memulai hidup baru. Hubungan mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya, karena mereka telah melewati badai yang mengerikan bersama-sama. Arjuna mendirikan sebuah yayasan kecil di desa, untuk mengenang adiknya. Yayasan itu bertujuan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah, untuk memberikan mereka harapan dan mimpi. Ia mengajar mereka, menceritakan kisah-kisah inspiratif, dan ia juga mengajak mereka bermain di hutan jati. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa hutan itu bukan tempat yang menakutkan, tetapi tempat yang penuh dengan kehidupan dan kenangan. Hutan jati tidak lagi menakutkan baginya. Hutan itu kini adalah tempat yang penuh kenangan. Tempat yang menyimpan rahasia kelam, tetapi juga tempat yang telah memberinya pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dicari dengan logika dan harus diterima dengan hati. Ia menyadari bahwa kebenaran terkadang menyakitkan, tetapi ia harus dihadapi. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus memaafkan. Ia harus memaafkan ayahnya,
Ia harus memaafkan ibunya, dan ia harus memaafkan dirinya sendiri. Hanya dengan begitu, ia bisa menemukan kedamaian. Dan hanya dengan begitu, ia bisa membantu Rara menemukan kedamaiannya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di teras, Bayu datang menghampirinya. Bayu kini telah berubah. Ia tidak lagi pendiam. Ia terlihat lebih cerah, lebih bahagia. Ia sering membantu Arjuna di yayasan, dan ia menjadi teman yang baik baginya. "Mas, apa kamu masih percaya pada hantu merah?" tanyanya, tersenyum. Arjuna tertawa. "Aku tidak tahu, Bayu. Tapi aku tahu satu hal. Rara tidak akan pernah pergi. Ia akan selalu ada di sini." Ia menunjuk ke dadanya. "Di sini, di hati kita." Bayu mengangguk. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Arjuna benar. Bayang merah mungkin telah menghilang, tetapi Rara akan selalu ada. Ia akan selalu menjadi pengingat bagi mereka semua. Pengingat tentang kebenaran yang tersembunyi, dan tentang keadilan yang harus dicari. Arjuna melanjutkan hidupnya, ia menjadi seorang jurnalis, tetapi kini ia menulis tentang harapan. Ia menulis tentang anak-anak desa, tentang mimpi-mimpi mereka, dan tentang masa depan mereka. Ia tidak lagi mencari kebenaran, karena ia tahu bahwa kebenaran yang paling penting adalah kebenaran yang ada di dalam hati. Dan ia telah menemukannya. Ia telah menemukan kedamaiannya. Kehidupan di desa Kaliduren kembali normal. Anak-anak bermain di hutan jati, tanpa rasa takut. Para warga desa tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan bayang merah. Mereka tahu bahwa bayang merah tidak lain adalah bayangan cinta yang tak terucapkan, yang kini telah menemukan cahayanya. Mereka tahu bahwa Rara telah pergi, tetapi ia tidak akan pernah dilupakan. Ia akan selalu hidup di hati mereka. Arjuna, Pak Jamil, dan Bu Asih, mereka menjadi saksi dari keajaiban. Keajaiban dari sebuah kebenaran yang menyakitkan, tetapi juga keajaiban dari sebuah pengampunan yang menyembuhkan. Mereka tahu bahwa mereka telah melewati masa-masa sulit, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa Rara tidak hanya meninggalkan duka, tetapi ia juga meninggalkan pelajaran. Pelajaran tentang pentingnya kejujuran, tentang pentingnya pengampunan, dan tentang pentingnya cinta. Dan mereka akan selalu mengingat pelajaran itu, sepanjang hidup mereka. Setelah semua yang terjadi, Arjuna memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Ia tidak bisa lagi meninggalkan tempat ini. Tempat ini telah memberinya pelajaran yang berharga. Pelajaran tentang kebenaran, tentang kehilangan, dan tentang pengampunan. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang ia cari selama bertahun-tahun, kedamaian yang tidak bisa ia temukan di kota besar. Ia menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya, mencoba memperbaiki hubungan yang telah lama rusak. Mereka sering duduk di teras, menceritakan kenangan-kenangan manis mereka bersama Rara. Mereka tertawa, dan mereka menangis. Mereka akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu, dan mereka bisa memulai hidup baru. Hubungan mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya, karena mereka telah melewati badai yang mengerikan bersama-sama. Arjuna mendirikan sebuah yayasan kecil di desa, untuk mengenang adiknya. Yayasan itu bertujuan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah, untuk memberikan mereka harapan dan mimpi. Ia mengajar mereka, menceritakan kisah-kisah inspiratif, dan ia juga mengajak mereka bermain di hutan jati. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa hutan itu bukan tempat yang menakutkan, tetapi tempat yang penuh dengan kehidupan dan kenangan. Hutan jati tidak lagi menakutkan baginya. Hutan itu kini adalah tempat yang penuh kenangan. Tempat yang menyimpan rahasia kelam, tetapi juga tempat yang telah memberinya pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dicari dengan logika dan harus diterima dengan hati. Ia menyadari bahwa kebenaran terkadang menyakitkan, tetapi ia harus dihadapi. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus memaafkan. Ia harus memaafkan ayahnya, ia harus memaafkan ibunya, dan ia harus memaafkan dirinya sendiri. Hanya dengan begitu, ia bisa menemukan kedamaian. Dan hanya dengan begitu, ia bisa membantu Rara menemukan kedamaiannya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di teras, Bayu datang menghampirinya. Bayu kini telah berubah. Ia tidak lagi pendiam. Ia terlihat lebih cerah, lebih bahagia. Ia sering membantu Arjuna di yayasan,
dan ia menjadi teman yang baik baginya. "Mas, apa kamu masih percaya pada hantu merah?" tanyanya, tersenyum. Arjuna tertawa. "Aku tidak tahu, Bayu. Tapi aku tahu satu hal. Rara tidak akan pernah pergi. Ia akan selalu ada di sini." Ia menunjuk ke dadanya. "Di sini, di hati kita." Bayu mengangguk. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Arjuna benar. Bayang merah mungkin telah menghilang, tetapi Rara akan selalu ada. Ia akan selalu menjadi pengingat bagi mereka semua. Pengingat tentang kebenaran yang tersembunyi, dan tentang keadilan yang harus dicari. Arjuna melanjutkan hidupnya. Ia menjadi seorang jurnalis, tetapi kini ia menulis tentang harapan. Ia menulis tentang anak-anak desa, tentang mimpi-mimpi mereka, dan tentang masa depan mereka. Ia tidak lagi mencari kebenaran, karena ia tahu bahwa kebenaran yang paling penting adalah kebenaran yang ada di dalam hati. Dan ia telah menemukannya. Ia telah menemukan kedamaiannya. Kehidupan di desa Kaliduren kembali normal. Anak-anak bermain di hutan jati, tanpa rasa takut. Para warga desa tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan bayang merah. Mereka tahu bahwa bayang merah tidak lain adalah bayangan cinta yang tak terucapkan, yang kini telah menemukan cahayanya. Mereka tahu bahwa Rara telah pergi, tetapi ia tidak akan pernah dilupakan. Ia akan selalu hidup di hati mereka. Arjuna, Pak Jamil, dan Bu Asih, mereka menjadi saksi dari keajaiban. Keajaiban dari sebuah kebenaran yang menyakitkan, tetapi juga keajaiban dari sebuah pengampunan yang menyembuhkan. Mereka tahu bahwa mereka telah melewati masa-masa sulit, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa Rara tidak hanya meninggalkan duka, tetapi ia juga meninggalkan pelajaran. Pelajaran tentang pentingnya kejujuran, tentang pentingnya pengampunan, dan tentang pentingnya cinta. Dan mereka akan selalu mengingat pelajaran itu sepanjang hidup mereka. Pesan moral dari Bayang Merah di Hutan Jati. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebenaran, meskipun menyakitkan, adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian sejati. Kebohongan yang disembunyikan hanya akan menciptakan penderitaan yang lebih besar dan mengikat kita pada masa lalu. Pengampunan adalah kunci untuk melepaskan diri dari rantai dendam dan penyesalan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa bahkan di dalam kegelapan yang paling pekat, selalu ada cahaya harapan yang menunggu untuk ditemukan.